Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Neha Toto dengan NIM 2219005, kelas A, Prodi Akuntansi. Yang pertama, uraikan definisi regulasi publik. Regulasi publik merujuk pada kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu, kelompok, atau organisasi dalam masyarakat. Yang kedua, sebutkan tahapan dalam penyusun regulasi publik. Yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan dan sasaran regulasi. Yang ketiga, kajian analisis dampak. Yang keempat, penyusun draft regulasi. Yang kelima, konsultasi publik. Yang keenam, revisi dan finalisasi regulasi. Yang ketujuh, pengesahan dan implementasi. Yang kedelapan, evaluasi dan pemantauan. Yang ketiga, sebagai siklus, proses-proses dalam akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, berikan alasan dan contohnya. Siklus proses dan akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain karena mereka membentuk suatu sistem yang holistik untuk mengelola sumber daya keuangan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Contohnya, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan dan pengeluaran keuangan pelaporan, audit dan evaluasi revisi, dan penyesuaian anggaran. Yang keempat, sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. Yang pertama, pemerintahan pusat dan pemerintahan. Yang kelima, berkisar pada apa sajakah rumusan permasalahan dalam masyarakat? Coba sebutkan. Yang pertama, kemiskinan dan kesenjangan sosial, pengangguran dan ketenagakerjaan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan layanan kesehatan, lingkungan dan kerusakan ekosistem, ketidakadilan dan ketimpangan hukum, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, keamanan dan ketertiban, keterbatasan infrastruktur, budaya dan identitas sosial, pengelolaan sumber daya alam, isu-isu gender, dan kesetaraan. Yang keenam, sebutkan 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik. Jelaskan perumusan draft regulasi publik. Yang pertama, ada konsultasi publik. Setelah draft regulasi disusun, tahap berikutnya adalah konsultasi publik. Berdasarkan hasil konsultasi publik, draft regulasi kemudian direvisi untuk mengakomodasi masukan yang diterima. Yang ketujuh, dalam tahap pengesahan dan pengundangan regulasi publik, mengapa tahap penyebarluasan sosialisasi regulasi publik harus dilakukan? Berikan penjelasannya. Jawabannya adalah meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat, mengurangi kesalahpahaman, menghindari penolakan, dan memastikan bahwa tujuan dari regulasi tersebut tercapai dengan efektif. Yang kedelapan, siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik? Jawaban, perancang regulasi akuntansi sektor publik, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan, Dewan Standar Akuntansi Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Parlemen. Yang kesembilan, sebutkan ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah, sistem dan prinsip akuntansi pemerintah, pengaturan laporan keuangan pemerintah, pengaturan akuntansi aset dan kewajiban, pengaturan pengelolaan belanja dan pendapatan, pengelolaan sumber daya dan dana, pengaturan sistem pengendalian internal, pelaporan pengawasan keuangan, penyusun anggaran penilaian, dan evaluasi aset penyusun dan pemeliharaan catatan keuangan. Yang ke-10, apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Diuraikan. Tujuannya disusunnya standar pemeriksaan keuangan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi auditor dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan. Esai yang kedua, 1. Sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. Jawaban, standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi identitas pelaporan sektor publik, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Instruksi Presiden. Yang kedua, apakah yang mendasari bahwa pernyataan-pernyataan penyuluhan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Jelaskan.
Jawaban, pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan sektor publik. Yang kedua, apakah yang mendasari bahwa pernyataan-pernyataan penyuluhan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Jelaskan. Jawaban, pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan sektor publik dilakukan secara profesional, efisien, dan bertanggung jawab dengan tujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ketiga, jelaskan tujuan dari penyusunan akuntansi. Tujuan dari penyusunannya adalah untuk menyediakan panduan yang jelas dan konsisten dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan negara atau Yang keempat, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Jelaskan. Standar pelaporan nasional audit memiliki hubungan yang erat karena audit dilakukan untuk mengevaluasi apakah laporan yang disusun berdasarkan standar pelaporan sudah akurat, wajar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami sejumlah tahapan penting yang dimulai dari pengakuan akan kebutuhan untuk menciptakan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Yang keenam, sebutkan tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan tujuan. Yang kedua, kajian dan analisis awal. Yang ketiga, sosialisasi dan konsultasi. Yang keempat, revisi dan penyempurnaan. Yang kelima, pengesahan dan penetapan standar. Yang keenam, sosialisasi dan pendidikan. Yang ketujuh, pemerintahan dan evaluasi implementasi. Yang ketujuh, jelaskan pengertian standar nomenklatur. Standar nomenklatur adalah sistem atau aturan yang digunakan untuk memberikan nama atau penamaan terhadap sesuatu secara konsisten dan terstruktur. Yang kedelapan, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur yang teratur. Yang pertama, keterpaduan dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku, kemudahan dalam pencatatan dan pelaporan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk mengakomodasi perubahan terhubungan dengan kategori. Yang kesembilan, sebutkan ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah, sistem dan prinsip akuntansi pemerintah, pengaturan laporan keuangan pemerintah, pengaturan akuntansi aset dan kewajiban, pengaturan pengelolaan belanja dan pendapatan, pengelolaan sumber daya dana, dan pengaturan sistem pengendalian internal. Yang ke-10, apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Diuraikan. Jawabannya, untuk memberikan pedoman yang jelas bagi auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan. Yang ke-10, apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Uraikan. Tujuannya, disusunnya standar pemeriksaan keuangan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan. Esai yang ketiga, 1. Uraikan mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri, karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi sektor privat. Yang kedua, sebutkan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis swasta. Jawaban, perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis swasta. Secara keseluruhan, akuntansi sektor publik lebih fokus pada pelayanan publik, akuntabilitas, penggunaan dana, sementara akuntansi bisnis swasta lebih fokus pada keuntungan dan kinerja finansial perusahaan. Yang ketiga, sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor publik. Fokus pada akuntabilitas dan transparan, pengelolaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan. Yang keempat, akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan pernyataan tersebut. Jawaban, mencerminkan adanya tantangan dalam penerapan standar akuntansi yang baik, kualitas SDM, penggunaan teknologi, dan tingkat akuntabilitas. Yang kelima, sebutkan beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta menurut Ayat 26. Pertama, tujuan laporan keuangan, pengukuran kinerja, basis akuntansi sumber pembiayaan, penyajian laporan keuangan, pengaruh regulasi, dan pengawasan. Yang keenam, sebutkan bersamaan akuntansi sektor publik dan swasta. Persamaan antara manusia sektor publik dan swasta terletak pada penggunaan prinsip dasar akuntansi yang serupa, pentingnya laporan keuangan dalam pengambilan keputusan proses anggaran, penerapan standar akuntansi, serta kebutuhan untuk melakukan audit dan menjamin transparansi serta akuntabilitas. Yang
Yang ketujuh, sebutkan konsep dasar berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini. Jawaban penilaian kinerja organisasi sektor publik saat ini berfokus pada konsep-konsep seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, ekonomi transparansi, dan penggunaan indikator kinerja utama. Yang kedelapan, sebutkan 2 hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta dan sektor publik. Yang pertama, perbedaan tujuan dan fokus organisasi dan kesulitan dalam pengukur kinerja non-finansial. Yang kesembilan, jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor publik dengan kultur organisasi bisnis swasta. Karena masing-masing sektor memiliki tujuan, dinamika, dan struktur yang berbeda. Yang ke-10, sebutkan dasar hukum organisasi republik dan organisasi swasta. Dasar hukum organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik di Indonesia beroperasi berdasarkan peraturan penyelenggaraan urusan publik. Dasar hukum organisasi bisnis swasta. Dasar hukum organisasi swasta di Indonesia beroperasi berdasarkan hukum yang mengatur kegiatan bisnis, korporasi, dan transaksi ekonomi. Slide 4, apakah yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk entitas publik. Yang kedua, sebutkan tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Jawaban, tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik menyediakan panduan, meningkatkan transparansi, mendukung akuntabilitas, memfasilitasi pengembalian keputusan, menjamin keterbandingan, mengatur dasar pengakuan dan pengukuran, mendorong standar akuntansi yang konsisten. Yang ketiga, sebutkan asumsi akuntansi. Yang pertama, asumsi akuntansi. Yang kedua, asumsi kelangsungan hidup. Yang ketiga, asumsi periode akuntansi. Yang keempat, asumsi kemandirian. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik? Jawaban, karakteristik kualitatif akuntansi publik meliputi relevansi, keterlandaran, keterbandingan, terpahaman, akuntabilitas, dan kewarasan. Yang kelima, jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Informasi yang relevan adalah informasi yang dapat memberikan manfaat yang kontribusi dalam mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah yang ada. Yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Jawaban, kualitas perencanaan publik dapat diukur dari sejauh mana perencanaan tersebut mampu merespon kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan sambil minimalkan potensi kesalahan dan ketidakpastian. Yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat juga penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik. Perencanaan yang jelas dan terukur, keterkaitan antara kegiatan dan anggaran, pengawasan dan akuntabilitas, evaluasi kinerja dan hasil. Yang kedelapan, uraikan karakteristik kualitatif kualitas. Uraikan karakteristik kualitas output realisasi anggaran publik. Jawaban, dengan mengukur karakteristik kualitatif ini kita bisa menilai sejauh mana anggaran publik memberikan hasil yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kesembilan, uraikan tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik. Jawaban, merupakan proses yang penting dalam administrasi pemerintahan untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efisien dan transparan. Yang ke-10, jelaskan pengertian kualitas pelaporan sektor publik. Jawaban, kualitas pelaporan sektor publik mencakup kemampuan laporan untuk memberikan informasi yang jelas, tepat waktu, relevan, dan yang dapat dipercaya. Yang berikutnya saya akan masuk pada studi kasus. Diskusikan tentang posisi regulasi keuangan dalam permasalahan yang ada di artikel tersebut. Posisi regulasi keuangan dalam permasalahan kebocoran anggaran sangat strategis. Namun untuk efektif mengatasi kebocoran regulasi tersebut perlu didukung oleh penerapan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, sistem pengawasan yang efektif, dan partisipasi masyarakat. Meski regulasi dalam UU Keuangan negara sudah ada untuk mengatur penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel, namun kelemahan dalam implementasi dan pengawasan seringkali membuka celah bagi kebocoran. Dengan penyesuaian regulasi dan penguatan sistem pengelolaan keuangan, kebocoran anggaran dapat diminimalkan dan akuntabilitas keuangan publik dapat tercapai. Yang kedua,
Bagaimana regulasi keuangan harus disusun dengan berbagai permasalahan lapangan seperti dalam artikel berikut ini. Untuk menghadapi permasalahan kebocoran anggaran dalam konteks Undang-Undang Keuangan Negara, regulasi keuangan harus disusun dengan kebocoran dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan yang ada di lapangan kebocoran anggaran, baik dalam bentuk operasi, penyalahgunaan, ataupun ketidakefisien. Penggunaan anggaran seringkali muncul akibat kelemahan dalam regulasi atau pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif. Oleh karena itu, regulasi keuangan perlu disusun dengan cermat untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien. Yang kedua, studi kasus yang kedua, dengan bahasa sendiri simpulkan intisari dari artikel tersebut. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK terhadap lembaga seperti Lembaga Ketahanan Nasional bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artikel ini menekankan bahwa tidak ada lembaga yang dikecualikan dari proses pemeriksaan BPK, termasuk Lemhas. Semua lembaga tanpa terkecuali harus ikut antara mereka dan lembaga perusahaan ini tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan yang sah dan transparan, tetapi mendukung BPK untuk menilai efektivitas atas penggunaan anggaran. Studi kasus yang ketiga, apa yang menjadi persoalan artikel ini khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi publik dan swasta. Bagaimana dengan yang terjadi di perusahaan? Persoalan yang dihadapi oleh BUM terkait pengelolaan keuangan terutama berkaitan dengan ketergantungan pada pemerintah, birokrasi, dan kurangnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Uraikan hasil analisis Anda dengan berbagai argumentasi logis. Berdasarkan analisis dari artikel, banyak BUM terjerat masalah keuangan. Dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah keuangan di BUM banyak dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengawasan, ketergantungan pada subsidi pemerintah, serta pengelolaan keuangan yang tidak efisien dan kepemimpinan yang lemah. Studi kasus 4 menjadi fokus dalam artikel berikut. Sekarang utama dari artikel ini adalah pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik untuk akuntabilitas dan apa perlunya penerapan akuntansi dalam partai politik. Penerapan akuntansi dalam partai politik sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.